Berkolaborasi dengan lancar begini, kita bisa bagus begini karena transisi pemerintahan berjalan dengan lancar, dengan baik. Saya dibilang apa itu? Presiden boneka, saya dikendalikan oleh Pak Jokowi. Ya, kan? Seolah Pak Jokowi tiap malam telepon saya. Saya katakan itu tidak benar. Bahwa kita konsultasi, iya, itu seorang pemimpin yang bijak, yang konsultasi, minta pendapat, minta saran. Beliau 10 tahun berkuasa. Saya menghadap beliau nggak ada masalah. Saya menghadap Pak SBY tidak ada masalah. Saya menghadap Ibu Mega tidak ada masalah. Kalau bisa menghadap Gus Dur, nggak bisa. Bisa menghadap. Ada kebenaran Ya itu sebuah aspirasi, buah usulan ya boleh saja dalam negara demokrasi seperti kita. Pak, ini kan diusulkan dari Purnawirawan dari TNI, itu tanggapannya gimana Pak? Boleh saja, itu kan aspirasi. Tapi Negara demokrasi biasa saja. Tapi Mas Gibran sendiri kan dipilih oleh rakyat Pak, dengan adanya usul pengajuan seperti apa? Ya itu semua orang sudah tahu bahwa Pak Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah mendapatkan mandat dari rakyat lewat pemilihan umum. kalau Mas Gibran sendiri yang dinilai menyalahi konstitusi Pak, Mas Gibran dinilai menyalahi konstitusi oleh partai. Ya, itu semua sudah berproses. Sudah ada gugatan berapa kali. Menjalin Dan mungkin komunikasi alasan yang paling tepat atau alasan yang mendasar dasar pemakzulan itu menurut Bapak apa sih Pak sebenarnya? Ya kan kalau korupsi, berbuat tercela dan yang lain-lainnya sesuai konstitusi aja. Dilihat di konstitusi kita sudah jelas dan gamblang. Bagi kami ya, keputusan atau hasil dari pemilu Pilpres 2024 yang lalu merupakan pilihan rakyat. Karena itu maka keputusan rakyat untuk memilih Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming Raka tentu merupakan keputusan yang final, ya, karena itu merupakan hasil dari proses demokrasi dan pilihan rakyat. Saya kira kita tidak perlu mengkajinya karena bagaimanapun itu merupakan keputusan yang sudah ditetapkan, ya, sudah dilantik oleh MPR RI, dan tentu kita tidak perlu mengkajinya karena itu sudah final.
Pemirsa, polemik ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo kembali menguap ke publik. Isu yang selalu muncul sejak periode pertama Jokowi sebagai presiden hingga mengakhiri jabatannya di periode kedua tak kunjung selesai. Sempat mengungkapkan bahwa sabar ada batasannya beberapa waktu lalu di Solo. Jokowi pada hari Rabu 30 April 2025 akhirnya mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan secara langsung terkait tudingan ijazah palsu yang menyeret namanya. Selain itu, tuntutan Forum Purnawirawan TNI yang belum lama disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diduga mengandung misi khusus untuk menyerang Joko Widodo. Isu terkait upaya memecah belah hubungan hangat antara Presiden Prabowo dengan keluarga Solo pun turut menguat di tengah dua isu soal Jokowi dan juga Gibran. Serangan tersebut terhadap keluarga Jokowi akhir-akhir ini nampak masif. Sebenarnya apa ujungnya? Dan mengapa Jokowi hingga saat ini masih menjadi perhatian perpolitikan nasional? Kita akan membahasnya bersama malam hari ini dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Aap, selamat malam Bang Aap. Bagaimana kabar Bang? Alhamdulillah baik Mas Andi, selamat malam pemirsa Sinpo TV. Oke Bang Aap, baik, melihat polemik yang tengah terjadi Bang Aap soal ijazah palsu ini kan sebenarnya barang lama Bang Aap. Kemudian kembali menguak lagi bersama dengan Roy Suryo CS seperti itu ya. Ini sebenarnya tujuannya apa sih Bang Aap melihat fenomena ijazah palsu ini Bang Aap? Iya Mas Andi, kalau kita lihat ya polemik terkait dengan dugaan ijazah Pak Jokowi yang dipandang tidak asli atau bahasa Mas Andi tadi palsu, ini kan sebetulnya isu yang sudah cukup lama kita dengar dan berulang-ulang menghangat untuk menjadi diskursus publik. Akhir-akhir ini isu ini kembali menjadi perhatian serius dan menjadi sorotan utama terkait dengan upaya-upaya, kalau saya menukil tadi, sosok-sosok yang ingin terus mempersoalkan itu adalah Roy Suryo CS begitu, menghadiri UGM sebagai wadah akademi formal Pak Jokowi ketika menempuh kuliah, kemudian menganalisis bagaimana keaslian skripsi yang itu diungkap sampai di media televisi dan dibikinkan show besar begitu. Kemudian alih-alih IT mencoba untuk melakukan penelaan terhadap ijazah Jokowi yang beredar di publik, meskipun sampai detik ini Pak Jokowi belum pernah sekalipun menunjukkan ijazah aslinya. Ini kemudian terus menuai polemik dan ujungnya ternyata Pak Jokowi mengatakan sabar ada batasnya. Ketika ini digugat di PT UN, banyak ditolak karena Pak Jokowi saat ini sudah tidak lagi menjadi penyelenggara negara. Maka akhirnya ketika ini menjadi urusan di sektor pidana umum, akhirnya kemudian Pak Jokowi sehari yang lalu atau bahkan hari ini ya, tim pengacara dan keponakan beliau mendatangi Bareskrim Polri untuk menunjukkan dan menyerahkan dokumen aslinya. Ini sebagai buntut persoalan ijazah ini yang sudah lama mengemuka, berulang-ulang disuarakan, akan tetapi sampai detik ini masih menjadi perdebatan serius. Namun kesabaran Pak Jokowi akhirnya melaporkan beberapa orang yang terus mempersoalkan ini ke kepolisian, dan ujungnya tadi pagi atau tadi siang itu tim pengacara Pak Jokowi akhirnya mendatangi Bareskrim untuk menyerahkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Akhirnya Pak Jokowi melaporkan secara pribadi untuk mereka-mereka yang selalu dan kerap kali mempersoalkan ijazahnya. Tapi itu adalah persoalan yang sudah kita ketahui bersama. Pertanyaan Mas Andi adalah kenapa ini terus berulang-ulang disuarakan? Nah, ini kita akan mencoba untuk melihat gambarnya secara lebih luas. Sejatinya apa sih yang kemudian dipersoalkan oleh orang-orang ini kok secara terus-menerus mencoba untuk melakukan kritisi, kalau saya harus tidak memakai bahasa
menyorot secara keterlaluan dan berlebihan kepada Pak Jokowi yang terus disuarakan berulang-ulang. Nah, ini yang juga menjadi mungkin perhatian kita bersama. Tapi saya akan mencoba lihat gambar besarnya, Mas Andi ya. Sebetulnya ijazah yang kemudian masih berlarut-larut dipersoalkan itu memang saya lihat variabel utamanya untuk melakukan serangan terhadap keluarga Jokowi. Ternyata residu polarisasi remah-remah yang dulu masih berada di Pilpres, kemudian bahkan Pak Prabowo ketika berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi, polarisasinya sampai detik ini ternyata hanya bisa diam, tapi belum mampu diredam secara sepenuhnya. Dan remah-remah inilah yang sekarang mencoba untuk melakukan upaya-upaya perjuangan politik. Tentu kalau korelasinya kita proyeksikan untuk menghadapi sirkulasi pergantian kekuatan politik pemilu 2029, tentu ini korelasinya sangat dekat. Ini semua adalah pemanasan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang saat ini pernah berkompetisi untuk memperebutkan kekuasaan, akan tetapi belum mendapatkan dan belum mendapatkan atau dipercaya oleh masyarakat untuk menduduki posisi-posisi kuasa formal, sehingga perjuangan-perjuangan mereka terus dilakukan. Salah satunya adalah mengambil perhatian panggung untuk terus mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, salah satunya misalnya. Bang Ab, ini kalau mencermati dari statement Roy Suryo bahwa pengungkapan soal legalitas ijazah Jokowi ini adalah bentuk dari kepercayaan soal akademis. Ini sebenarnya kalau sepandangan Bang Ab, ini pure akademis atau ini sebenarnya unsur politis gitu Bang? Kalau kita lihat dari apa yang dikemukakan, memang telaah-telaah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mempersoalkan ijazah Pak Jokowi sekarang itu selalu bersandar pada sains gitu ya, bahwa apa yang mereka upayakan adalah sains murni, ilmiah murni. Akan tetapi Mas Andi, sains itu berdiri pada sisi ontologis kalau dalam filsafat ilmu itu ya. Dia harus mengurai apa adanya, kemudian menjabarkan hal-hal yang memang begitulah algoritma kejadiannya, faktanya, empiriknya seperti itu. Namun ketika kemudian ini sudah bergeser atau berpindah pada perspektif untuk mempersoalkan misalnya legitimasi Pak Jokowi selama 10 tahun ini berada di sisi yang kurang begitu etik dalam konteks moral politik begitu, ini sudah menjadi persoalan lain. Jadi kalau saya melihat secara keseluruhan gambar besarnya begitu, pendekatan sains ini kemudian dipakai oleh pihak-pihak tertentu untuk menjadi persoalan serius terhadap Pak Jokowi. Apakah ini dalam konteks negara demokrasi sesuatu yang salah? Tidak. Akan tetapi ketika ini terus berulang-ulang, upaya terus dilakukan dan serangan-serangan ini dilakukan secara bertubi-tubi dan tanpa henti, tentu ini menjadi persoalan serius. Namun saya melihat ujungnya agak sudah mulai kentara, Mas Andi, karena Pak Jokowi sudah melaporkan pihak-pihak ini terhadap kepolisian, sehingga nanti penyidik saya sangat meyakini akan mengurai total karena ini sudah tidak melingkupi Pak Jokowi sebagai pejabat formal negara. Tentu situasinya agak lebih sederhana. Seperti ketika Pak Jokowi melaporkan terhadap pihak-pihak yang saat ini mempersoalkan ijazah, tentu Pak Jokowi harus melakukan pemenuhan dokumen-dokumen yang dibutuhkan oleh penyidik guna memfollow up laporan-laporan ini. Nah, saya berharap ini segera nanti bisa dibawa ke persidangan, sehingga nanti ini akan memutus mata rantai untuk menjadi panggung terlalu berkelanjutan, baik itu dari sisi Pak Jokowi ataupun dari sisi yang sekarang mempersoalkan. Karena dalam perspektif yang lain, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mempersoalkan ini akan terus disorot media,
akan terus mendapatkan panggung, dan ini tentu dalam konteks politik memiliki benefit di sektor yang lain. Ini akan terus menghidupkan mereka, tingkat awareness masyarakat terhadap sosok-sosok ini sebagai pejuang nanti akan direkam. Akan tetapi nanti ini akan menjadi backfire ketika seandainya pengadilan kemudian memutuskan ternyata ijazah Pak Jokowi tidak palsu sebagaimana yang mereka sebutkan, ataupun sebaliknya. Nah, saya berharap konteks ijazah ini akan segera berakhir dengan Pak Jokowi sudah melaporkan pihak-pihak yang selama ini terus-menerus mempersoalkan itu ke polisi, sehingga nanti biarkan penyidik bekerja untuk segera mengakhiri polemik-polemik yang ini sudah mulai menyeruak, mulai dari 2014, 2019, kemudian bahkan ketika Pak Jokowi sudah mengakhiri jabatan sebagai presiden, Mas Andi. Bang, tadi menarik soal orang-orang ini sebenarnya ingin terlihat kepada publik bahwa ini adalah pejuang-pejuang seperti itu. Artinya ada keuntungan elektoral yang diambil dari peristiwa ini, Bang Ab. Dan kira-kira apa tujuannya seperti itu? Karena kalau kita bisa melihat dari background masing-masing orang ini, ya bisa dibilang akademisi juga bisa seperti itu. Tapi apakah ini sebagai batu loncatan untuk nantinya akan merambah ke perpolitikan nasional, Bang Ab? Kalau melihat tadi jawaban Bang Ab seperti itu ya, Bang ya? Iya, tadi sudah saya sempat singgung, Mas Andi ya. Pak Prabowo dalam memimpin Indonesia ini berada di tengah polarisasi yang dulu pernah tercipta ketika Pilpres 2014, 2019, dan bahkan meskipun polarisasinya tidak sekuat 2014 dan 2019, 2024 kemarin juga meninggalkan remah-remah polarisasi pendukung-pendukung capres yang akhirnya kalah dengan Pak Prabowo. Nah, yang perlu kita ingat bahwa Pak Prabowo dalam memenangi kontestasi, di situ ada sosok kuat saat ini yang kemudian dipersoalkan secara terus-menerus. Nah, persoalannya, kenapa sih Pak Jokowi ini terus-menerus dipersoalkan dalam konteks meskipun sudah tidak menjadi pejabat formal dan memegang otoritas penuh? Mas Andi, kalau saya telaah secara lebih jauh, Pak Jokowi sebagaimana yang telah kita ungkap, kekuasaan formal struktural, konstitusional, dan berdasarkan hukum positif berada di tangan Prabowo Subianto. Kemudian di sisi yang lain, meskipun Pak Jokowi saat ini secara informal tidak lagi menggenggam kekuasaan, akan tetapi meskipun secara informal, jejaring-jejaring yang ada di kekuatan formal saat ini memiliki hubungan erat, dan baik itu secara profesional maupun kekerabatan dengan Pak Jokowi, Mas Andi. Saya kasih uraian paling sederhana. Jabatan-jabatan strategis di sektor militer dan Polri misalnya. Panglima TNI Pak Agus Subianto misalnya, itu kan adalah sosok yang secara karir militer dan secara personal punya kedekatan dengan Pak Jokowi, di mana beliau adalah sering dinarasikan sebagai salah satu geng Solo. Istri beliau dibilang punya kedekatan khusus dengan Bu Iriana. Kemudian Kapolri itu juga salah satu orang yang sampai detik ini masih punya kedekatan cukup kuat di Pak Jokowi. 3 kepala Angkatan Matra TNI, KSA, LKSA, UKSAD, semua juga secara relasi memiliki kedekatan yang cukup kuat dengan Pak Jokowi. Belum lagi kalau kita kemudian menelaah sosok-sosok yang saat ini menjadi menteri Pak Prabowo dalam kabinet. Mereka semua ditengarai masih punya loyalitas penuh dalam tanda kutip terhadap Pak Jokowi, dan itu kemarin terrepresentasi terhadap 2 menteri yang hadir ke Solo dan mengatakan bahwa Pak Jokowi itu adalah masih bos beliau. Ini menandakan apa, Pak Mas Andi? Ternyata Pak Jokowi saat ini secara informal bisa mengendalikan kekuatan-kekuatan formal, karena sampai detik ini belum ada satupun yang diganti atau direshuffle oleh Prabowo Subianto. Nah, kekuatan-kekuatan yang semacam ini yang saya tengarai banyak kemudian memberikan catatan khusus, sehingga
ini Pak Jokowi sudah mulai harus reduksi dan diresistensi kekuatan-kekuatan yang ada di dalam ini. Dan ini cara terbaiknya adalah mencoba untuk langsung menyerang Pak Jokowi. Nah, kekuatan yang dimiliki Pak Jokowi, kenapa kemudian Solo masih menjadi tempat tandang para petinggi-petinggi formal negara ini, menjadi representasi dalam fakta keras terkait ternyata saat ini memang isu adanya dualisme poros kekuasaan itu benar tercipta. Nah, yang kayak begini-begini bagi mereka yang ingin melakukan pendekatan secara biner, hanya memilih dalam satu kutub. Sekarang kan yang berkuasa Pak Prabowo, Pak Jokowi nggak usah dong dikasih peran lagi. Orang-orang Pak Jokowi ini kemudian ayo dong tidak diberikan tempat lagi. Nah, yang begini-begini ini mereka mencoba untuk melakukan pendekatan biner sehingga sekarang upaya mereka total untuk menihilkan Pak Jokowi dalam konteks relasi dengan Prabowo Subianto. Karena kalau mereka berhasil, tentu potensi-potensi kekuasaan formal yang saat ini masih dipegang kuat oleh sosok-sosok yang saat ini dipandang memiliki loyalitas ganda gitu terhadap Pak Jokowi dan Pak Prabowo akan memberikan ruang kepada mereka-mereka yang saat ini belum terwadahi. Nah, saya melihat upaya ini terus digaungkan dan dalam rangka meresistensi kekuatan informal Pak Jokowi meskipun tidak lagi menjabat sebagai presiden, akan tetapi lembaga-lembaga resmi negara ternyata masih banyak diisi oleh mereka-mereka yang dipandang masih memiliki loyalitas penuh terhadap Pak Jokowi. Nah, upaya untuk kemudian memisahkan ini menjadi penting bagi mereka agar Pak Prabowo kemudian nanti mengambil langkah biner. Sehingga ketika mengambil langkah biner ini, sosok-sosok yang saat ini menjadi loyalis Pak Jokowi itu bisa segera reduksi dan diresistensi, Mas Andi. Oke, artinya isu ini sebenarnya adalah upaya untuk meresistensi kekuatan Jokowi yang dalam perpolitikan nasional sebenarnya masih diperhitungkan. Apalagi kalau yang tadi Bang Ab jabarkan sebenarnya kan 2029 ini masih jauh Bang Ab. Tapi artinya ada upaya untuk meresistensi atau memperebutkan peran Jokowi atau dukungan Jokowi untuk mempersiapkan 2029 ya Bang Ab ya. Tapi jangan dijawab dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda, pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sorotan Utama, masih membahas seputar isu bagaimana ijazah Jokowi ini diragukan keasliannya dan juga muncul isu bagaimana pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka
muncul ke publik. Dan dua isu ini tentunya menjadi sorotan utama kita pada malam hari ini, dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab, kembali melanjutkan Bang Ab. Ini kan selain soal serangan terhadap personal, terhadap sosok Joko Widodo, ini juga muncul isu soal pemakzulan yang beberapa waktu lalu ini sempat diusulkan oleh sekelompok purnawirawan dari TNI. Kalau Bang Ab sendiri menilai dari kedua isu ini sebenarnya motifnya apa sih Bang? Ya, Mas Andi, di akhir segmen tadi kan saya sudah menceritakan ya, kenapa Pak Jokowi ini masih selalu menjadi variabel yang sangat diperhitungkan dalam kancah perpolitikan nasional. Kita tahu dalam uraian terakhir tadi, coba Mas Andi, matra militer dan kepolisian, Panglima TNI, kemudian Kapolri, KSAL, KSAU, KSAD, kemudian hampir separuh menteri Pak Prabowo dalam Kabinet Merah Putih ini juga masih ditengarai merupakan orang-orang Pak Jokowi, sehingga kekuatan-kekuatan yang ada semacam ini itu membuat Pak Jokowi meskipun secara formal tidak lagi memegang tampuk kekuasaan, akan tetapi masih memiliki daya tusuk yang cukup kuat untuk terlibat langsung dalam kancah kekuasaan yang ada begitu. Nah, melihat yang kayak begini, kita juga mungkin kelompok-kelompok yang sekarang mempersoalkan Pak Jokowi cukup gerah gitu. Kenapa Pak Prabowo sampai detik ini tidak kemudian melakukan upaya yang signifikan untuk segera meresistensi orang-orang ini? Belum ada loh Mas Adi, satupun yang diganti oleh Pak Prabowo. Bahkan nama-nama yang saya sebut tadi itu semuanya dilantik di era Pak Jokowi. Nah, kondisi ini kemudian mungkin ya, asumsi subjektivitas saya, akhirnya serangan akan terus-menerus dilakukan kepada Pak Jokowi sebagai upaya memecah kohesivitas antara Prabowo Subianto dengan Jokowi, karena jika itu tidak kemudian dilakukan, mereka mungkin tidak akan banyak memiliki kesempatan untuk terlibat langsung dalam sirkulasi kekuasaan. Saat ini Pak Prabowo masih cukup mewadahi sebagai presiden yang menenteng tagline keberlanjutan. Ini adalah salah satu upaya mungkin dalam asumsi pribadi saya melakukan pengelolaan kekuasaan yang dalam masa transisi ini sampai nanti Pak Prabowo mampu mendefinisikan sendiri kuasa atau kebijakan dia sebagai seorang presiden. Nah, pendekatan ini saya lihat lebih banyak dilakukan Pak Prabowo. Tapi sebelum saya membahas terkait pengelolaan yang dilakukan Pak Prabowo, serangan-serangan misalnya kita nukil dari pertanyaan Mas Andi. Ada sekelompok purnawirawan yang saat ini kemudian mengeluarkan petisi untuk disampaikan kepada Prabowo Subianto. 3 poin diantaranya itu adalah saya baca sudah langsung mengarah Pak Jokowi itu. Nomor 1, mendukung semua program Pak Jokowi kecuali IKN. IKN kan Pak Jokowi itu. Yang kedua, ada beberapa butir lagi itu yang kemudian mencermati segera melakukan pergantian atau reshuffle terhadap mereka-mereka yang masih punya loyalitas terhadap Jokowi. Dan yang terakhir, poin ke-8 itu yang kemudian banyak diperdebatkan saat ini, meminta pemakzulan atau pemecatan Gibran melalui MPR. Dan alasannya cukup unik Mas Andi. Kita lihat ya, alasannya adalah bergantung karena putusan MK yang waktu itu terkait pembatasan usia, waktu itu Undang-Undang Pemilu mensyaratkan untuk menjadi presiden dan wakil presiden minimal usianya 40. Ketika waktu itu Mas Gibran usianya baru 36 tuh. Akan tetapi ketika itu di judicial review kan, MK memutuskan bahwa presiden meskipun belum usia 40 tapi sudah pernah memiliki pengalaman untuk maju dalam pemilihan kepala daerah baik itu gubernur, bupati dan wali kota, maka kemudian itu diperkenankan untuk menjadi capres dan cawapres. Nah, terkait pemakzulan Gibran ini saya melihatnya mungkin kalau dalam 2 perspektif Mas ya. Perspektif yang pertama, sebetulnya kan
pemakzulan, tuntutan pemakzulan, tuntutan pemecatan, impeach melalui MPR yang dilakukan oleh Purnawirawan ini sebetulnya tidak ada satupun sektor yang membuat, kalau kita merunut hukum positif gitu ya, tidak ada yang saat ini saya lihat bisa menjadi prasyarat penuh untuk Gibran dimakzulkan melalui MPR. Kita lihat nih ya, melalui putusan MK, meskipun itu kontroversial, tapi perdebatan itu kan sudah cukup lama beredar dan akhirnya itu secara institusi formal sudah diselesaikan. Di KPU lolos, bisa kampanye, kemudian bisa maju bersama dengan Pak Prabowo. Artinya secara legalitas formal hukum positif selesai. Kemudian kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Dasar, saya sempat membaca ulang itu untuk sosok presiden dan wakil presiden itu bisa diimpeach kalau kemudian dia memiliki 4 hal yang memberikan celah di sana. 1, pengkhianatan terhadap negara. Nomor 2, melakukan korupsi. 3, tindak pidana berat lainnya dan melakukan perbuatan tercela. Nah, sampai detik ini kalau kita merujuk pada sektor itu, tidak ada satupun prasyarat itu ada di sisi Mas Gibran misalnya untuk dimajukan tuntutan impeach. Nah, sebetulnya kalau lihat dari perspektif formal hukum positif konstitusional, nggak ada yang dilanggar oleh Mas Gibran. Cuma, lagi-lagi masalahnya, alasan ini dipakai secara pendekatan etik formal, ternyata residu itu masih belum selesai, Mas Andi. Bagi mereka yang melihat Mas Gibran tiba-tiba belum usia 40, belum begitu bekerja cukup kuat untuk memberikan karya-karya terhadap Indonesia, tiba-tiba kemudian bisa melesat naik langsung menjadi wakil presiden hanya karena Mas Gibran dipandang oleh Pak Jokowi. Nah, yang kayak begini-begini bagi kalangan yang mempersoalkan, saya lihat memberikan dampak psikologis yang cukup kuat, terutama kalangan Purnawirawan. Nah, melihat situasi ini, saya kemudian menyimpulkan bahwa saat ini kekuatan informal yang dimiliki Pak Jokowi, yang sebegitu mencengkeramnya begitu, membuat pihak-pihak yang dulu terpolarisasi ini semakin tak terbendung untuk meluapkan kekecewaannya gitu. Nah, salah satunya kalau kita sudah bahas ini, pertama itu kenapa masalah ijazah terus-menerus disuarakan, terus-menerus ini menjadi polemik dan menjadi diskursus hebat, baik itu di media massa, media sosial, dan media-media saluran yang lain. Kemudian nomor 2, tiba-tiba menyeruak tuntutan untuk pemakzulan terhadap Gibran gitu. Nah, saya lihat memang 2 indikator yang sedang kita diskusikan ini adalah upaya kuat bagi mereka yang ingin mempersoalkan Pak Jokowi yang saat ini memiliki kohesivitas cukup erat dengan Prabowo Subianto. Mereka saya lihat tidak sabar lagi gitu dalam tanda kutip untuk segera Pak Prabowo mampu mendefinisikan kekuasaannya sendiri. Nah, kondisi ini akhirnya diterjemahkan oleh mereka pada tuntutan sarkas. Dan bahkan ininya saya melihat dalam salah satu acara televisi, salah satu purnawirawan bahkan menyematkan kalimat Pak Jokowi sudah menjadi common enemy gitu. Sudah menjadi musuh bersama mereka-mereka yang melihat situasi-situasi etik moral yang banyak dilakukan menurut mereka, menurut versi mereka dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya. Nah, melihat yang situasi ini maka sudah makin mengkerucut. Misalnya dalam relasi kekuasaan yang ada sekarang ini, PDIP telah menyematkan predikat pengkhianat terhadap Joko Widodo, dan saat ini Purnawirawan sekelompok, ya, saya tidak mengatakan secara keseluruhan, sudah menjadikan Jokowi sebagai musuh bersama. Nah, upaya ini terus dilakukan karena saya melihat variabel-variabel yang telah saya urai tadi, Mas Andi, di akhir segmen pertama, bahwa Pak Jokowi saat ini memang secara formal tidak memegang kekuasaan, tapi secara konstelasi semua institusi-institusi penting di negara ini masih seolah-olah dalam cengkeraman Pak Jokowi, dan itu sempat terlihat sejenak ketika ada mutasi
beberapa petinggi TNI yang akhirnya itu dibatalkan sehari sebelumnya. Nah, itu juga bisa dibaca sebagai serangan upaya Pak Jokowi. Sebetulnya Pak Jokowi masih kuat loh melakukan hal-hal yang semacam ini, meskipun akhirnya ada revisi yang itu kemudian sehari setelahnya dibatalkan. Bang Ab, kalau melihat tadi sudah dijabarkan begitu panjangnya soal bagaimana isu pemakzulan ini. Kalau melihat Bang Ab, pada hari Rabu kemarin tanggal 30 April maksud kami mantan Presiden Joko Widodo ini secara resmi melaporkan ke Polda Metro Jaya. Kemudian juga sebelumnya muncul isu soal matahari kembar yang ingin mencoba untuk memecah belah hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan keluarga Solo. Dan kemudian muncul lagi soal isu pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Kalau melihat isu-isu yang cukup besar dimasifkan di media sosial, kalau Bang Ab sendiri menilai sosok Joko Widodo bagaimana suasana kebatinannya Bang? Karena kan sebelumnya memang sudah diingatkan kalau sabar itu ada batasannya dan akhirnya kali ini Jokowi cukup reaktif gitu dengan membuat laporan. Kalau melihat suasana kebatinan seperti apa Bang? Ya, saya tidak bisa membaca situasi kebatinan Pak Jokowi ya. Akan tetapi yang saya lihat yang hadir di permukaan dan itu sudah menjadi fakta keras. Bahwa pernyataan Pak Jokowi bahwa sabar ada batasnya mulai diterjemahkan dengan langkah konkret. Melaporkan terhadap kepolisian terkait orang-orang yang selama ini mempersoalkan ijazah palsunya. Untuk hal-hal yang lain, Pak Jokowi seperti mengelolanya seperti biasa, misalnya memberikan respon terhadap tuntutan Purnawirawan ini dengan mengatakan ini alam demokrasi, sah dilakukan, dan memang secara formal konstitusional tuntutan atau petisi yang dikeluarkan oleh para Purnawirawan ini dilindungi undang-undang. Dan itu bebas dilakukan. Namun yang perlu dipertimbangkan, Gibran Rakabuming Raka ketika menduduki posisi wakil presiden juga posisinya sah, legal, formal secara konstitusional. Meskipun ada rute rumit yang ditempuh melalui putusan MK yang dipandang punya cedera etik moral politik, di mana waktu itu yang sangat kuat bergulir adalah paman Mas Gibran adalah salah satu yang menjadi komisioner Hakim Konstitusi, itu yang kemudian sampai detik ini ternyata residunya masih tersisa, Mas Adi. Polemik itu akhirnya menjadi pintu masuk ketika Pak Jokowi secara formal tidak lagi memegang presiden sebagai presiden, dan ini dijadikan oleh kekuatan politik yang lain untuk segera bisa mengambil alih dalam tanda kutip dengan tanda cepat dan menempelkan itu terhadap Prabowo sebagai pihak yang punya otoritas penuh. Nah, saya melihat ini adalah upaya biasa dalam sektor kekuasaan, adu gagasan, adu ide, adu strategi terhadap konstelasi politik yang ada. Kita melihatnya secara formal saja, namun ini kemudian akan kita lihat bagaimana nanti pengelolaan Pak Jokowi, Pak Prabowo, Mas Gibran, kekuatan-kekuatan politik ini dalam kontestasi menuju 2029. Memang masih panjang, tapi warming up-nya, stretching-nya, ancang-ancangnya ternyata mulai detik ini sudah dilakukan, Mas Andi. Warming up menuju 2029 sudah mulai dirasakan seperti itu Bang Ape. Padahal belum ada 1 tahun Presiden Prabowo Subianto menjabat. Baru menjelang 6 bulan, Mas Andi. Iya, tapi untuk pemanasan menuju 2029 bahkan sudah mulai terasa saat ini. Tapi kalau melihat soal bagaimana sosok dari Presiden Prabowo Subianto di tengah isu ini, kalau tadi Bang Ab sempat menjabarkan kalau isu-isu ini mulai dari matahari kembar, kemudian soal ijazah Jokowi, dan yang terbaru adalah soal usulan pemakzulan Wapres Gibran. Bagaimana kondisi kesolidan dalam pemerintahan, khususnya hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Wapres Gibran Rakabuming Raka? Karena tujuannya isu ini dimunculkan adalah untuk memecah belah gitu Bang Ab. Nah, seberapa berhasil isu-isu ini untuk menciptakan kondisi perpolitikan atau suasana dalam pemerintahan ini tidak stabil Bang Ab? Tapi jangan dibahas dulu Bang Ab karena kita harus terpotong jeda. Pemirsa tetap di Sorotan Utama Sinpo TV. Halo
kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia kini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Anda masih di sorotan utama Sinpo TV, masih membahas seputar polemik isu terkini yang menjadi sorotan utama, yakni terkait dengan bagaimana usulan pemakzulan terhadap Wapres Gibran Rakabuming Raka dan juga soal polemik yang terjadi terhadap keraguan atau keabsahan dari ijazah Joko Widodo. Dan masih bersama dengan Direktur Eksekutif Skala Survei Indonesia, Bang Abdul Hakim MS. Bang Ab kembali melanjutkan, kalau tadi sempat dijabarkan Bang Ab sebelumnya adalah isu-isu ini dimunculkan sebenarnya untuk memecah belah hubungan antara Prabowo Subianto dengan sosok Joko Widodo seperti itu. Seberapa efektif isu-isu ini untuk menciptakan keretakan setidaknya Bang Ab dalam pemerintahan atau dalam kekuasaan, dua kekuasaan ini Bang Ab? Nah, ini persoalan yang berbeda. Jika saya tadi menjelaskan dua kutub yang sangat berseberangan di mana Jokowi masih memiliki kekuatan formal yang cukup memadai sehingga banyak dituduh cawe-cawe dalam kekuasaan Prabowo. Di sisi yang lain tadi saya menjelaskan tentang upaya dan perjuangan lah, kalau tidak saya bahasakan mencari-cari kesempatan untuk berkuasa, berjuang untuk menjadi salah satu kekuatan yang nanti siap melakukan sirkulasi kekuasaan menuju 2029. Itu tadi seolah-olah saya menerangkannya dalam konteks fakta keras yang terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimana Pak Prabowo mengelola ini? Alih-alih semua upaya-upaya ini kemudian menghasilkan harapan yang masing-masing kelompok-kelompok ini perjuangkan, tapi Pak Prabowo ternyata memiliki statecraft leadership yang oke, Mas Andi. Apa itu? Kepiawaian Pak Prabowo dalam mengelola konflik. Di tengah, kalau boleh saya mengatakan, Pak Prabowo sedang mengalami dilema, di mana Pak Prabowo berkuasa itu berada dalam remah-remah polarisasi yang tercipta selama tiga pemilihan presiden terakhir atau selama 15 tahun terakhir. Ada polarisasi kelompok Pak Prabowo yang waktu itu mati-matian mendukung Pak Prabowo ketika berkontestasi 2 kali dengan Pak Jokowi meskipun kalah. Akhirnya kemudian Pak Prabowo bergabung, mereka luar biasa sakit hati terhadap Pak Prabowo ketika itu. Mereka mendefinisikan Pak Prabowo banyak narasi negatif yang kemudian memunculkan kelompok tersendiri, itu pun ada di kalangan purnawirawan. Kemudian polarisasi kedua adalah kelompok Pak Jokowi yang waktu itu juga tidak setuju betul terhadap Pak Prabowo gabung dengan Pak Jokowi. Ada juga itu. Kelompok-kelompok ini juga yang kemudian saya lihat polarisasinya masih cukup tegas. Yang ketiga adalah kelompok polarisasi di luar pendukung 2 presiden ini yang mencoba untuk terus bisa masuk berkontestasi dalam perebutan 2029. Nah,
saya melihat Pak Prabowo sebagaimana yang saya sebut tadi memiliki statecraft leadership, kepiawaian mengelola di tengah polarisasi ini. Saya kerap memformulasikannya sebagai politisi emulgator. Pak Prabowo ternyata menjadi emulgator yang cukup kuat, memiliki sisi-sisi molekul yang banyak untuk tetap membuat mereka kelompok ini terakumulasi pada satu kimia politik baru yang disebut emulsi politik dalam konteks kebersamaan, kolaborasi dan demi kesejahteraan masyarakat. Itu kenapa ketika misalnya tuntutan Purnawirawan, alih-alih Pak Prabowo akan menempatkan diri pada salah satu kutub ya, akan tetapi kemudian Pak Prabowo mencoba merangkul halal bihalal kemudian diadakan oleh Pak Prabowo, dan yang membuat saya agak cukup kemudian yakin Pak Prabowo memiliki sifat amfifilik dalam konteks emulgator politik itu adalah ketika Pak Prabowo pidato, Mas Andi, di mana Pak Prabowo yang mempersoalankan dan ikut menerima petisi tanda tangannya adalah Pak Tri Sutresno. Nah, Pak Tri Sutresno kemudian diberikan tempat khusus oleh Pak Prabowo, berdiri duduk bersamaan, bahkan ketika mau sambutan Pak Prabowo memberikan hormat. Alih-alih tuntutan ini kemudian diikuti Pak Prabowo dengan duduk di salah satu pihak, malah Pak Prabowo mengumpulkan semua polarisasi yang tadi saya sebutkan, Mas Andi. Purnawirawan yang ada di halal bihalal itu, semua tokoh-tokohnya hadir tumplek blek dalam satu wadah. Baik itu yang ada di sisi Pak Jokowi, ada di sisi Pak Prabowo ketika kontestasi dengan Pak Jokowi dan kalah 2 kali, kemudian saat ini purnawirawan yang ada di 2 kelompok pilpres lawan Pak Prabowo di 2025, kemarin saya lihat terwadahi oleh Pak Prabowo ketika halal bihalal. Pak Prabowo bisa menjadi perekat. Jadi Pak Prabowo tidak kemudian memilih pada salah satu kutub, Pak Prabowo menjadi emulgator politik untuk mewadahi setidak-tidaknya sampai detik ini meredam. Akan tetapi beberapa purnawirawan terus berjuang. Narasinya adalah kalau tidak saya katakan ngotot untuk terus melakukan pemakzulan terhadap Gibran atau berseberangan dengan Jokowi seperti yang saya kutip tadi di salah satu acara TV swasta. Jokowi sudah menjadi musuh bersama purnawirawan, tapi minimal Pak Prabowo meredam itu dengan cukup baik. Bahkan Pak Prabowo kemudian meskipun nadanya negatif itu tetap merangkul mereka senior Pak Prabowo yang kalau Prabowo sekarang seperti ini, misalnya yang saya terjemahkan tidak memilih pada salah satu kutub, ini salah Pak Tri Sutresno, ini salah Pak Sutioso, ini salah Pak Wiranto, ini salah Pak Luhut, yang kemudian mengedepankan kepentingan dan persatuan negara dengan bungkus patriotisme karena Pak Prabowo dididik langsung oleh mereka untuk menjadi karakter yang seperti itu gitu. Nah, meskipun kalimatnya kontradiktif, tapi saya lihat ada pujian yang dilakukan oleh Prabowo Subianto terhadap senior-senior yang sebetulnya secara pandangan politik ini berbeda-beda. Nah, alih-alih Pak Prabowo kemudian turut larut serta dalam orkestrasi yang coba dibuat oleh polarisasi ini, akan tetapi Pak Prabowo misalnya dalam konteks purnawirawan mengadakan halal bihalal dan memberikan pidato yang sangat menggetarkan. Dalam konteks ketika kemarin waktu itu kan cukup kuat itu ada narasi ketika Prabowo Subianto kan hubungan segitiganya dengan Bu Megawati Soekarno Putri dengan Joko Widodo ini kan punya relasi rumit nih. Nah, ketika Prabowo Subianto ketemu Bu Megawati itu diartikan bahwa sekarang hubungan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo retak. Tapi apa pengelolaan Prabowo Subianto? Pak Prabowo hanya perlu menjawab dengan simbol, mengutus minta tolong Pak Jokowi untuk menghadiri pemakaman Pak Gus. Gitu. Artinya itu dinyatakan Prabowo Subianto, saya sama Jokowi masih baik-baik aja. Dan sidang kabinet kemarin, Mas Andi, itu kemudian Prabowo kembali menekankan bahwa tidak boleh kita menihilkan jasa-jasa presiden-presiden terdahulu, mulai dari Bu Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo. Mereka memiliki peran masing-masing. Sehingga Pak Prabowo untuk melakukan program-program yang seperti sekarang lebih leluasa. Nah, alih-alih Pak Prabowo itu
melakukan pilihan biner, kemudian menuruti salah satu kelompok, tapi Pak Prabowo saat ini saya lihat Mas Andi ya, mulai menegaskan interpretasi kekuasaannya sendiri. Mungkin oleh banyak pihak diterjemahkan sebagai kelemahan, tapi saya melihat itu tidak. Pak Prabowo meskipun telah melakukan ini, akan tetapi prinsip-prinsip dasar statecraft leadership-nya sangat memadai. Dari mana saya bisa mengambil kesimpulan itu? Misalnya, saya ambil contoh paling sederhana terkait soal mutasi anak putra dari Pak Tri Sutresno. Kita tahu bahwa mutasi yang dilakukan terhadap putra Pak Tri ini tidak jauh jangkanya ketika Pak Tri menandatangani petisi 8 itu. Akan tetapi Pak Prabowo mendefinisikan, saya meyakini itu intervensi total Pak Prabowo untuk kemudian merevisi, membatalkan mutasi yang baru sehari yang lalu ditandatangani. Nah, Pak Prabowo saya lihat ya, mungkin konsepsi dalam teori politik, karena saya background-nya adalah political scientist gitu, bisa diterjemahkan dalam teori akomodatif, tapi itu tidak memadai gitu. Saya menerjemahkan dan mencoba untuk membuat konsep apa yang dilakukan Prabowo ini sebagai politisi emulgator, misalnya bahwa meramu semua polarisasi, menjadikan ini menjadi kohesi atau emulsi politik baru. Akan tetapi emulgatornya tidak kehilangan prinsip dasar. Pak Prabowo mewadai, saya ambil contoh, MBG tetap jalan. Pak Prabowo mewadai, tapi kesehatan gratis masih jalan. Pak Prabowo mewadai, tapi ide untuk memberikan sekolah asrama untuk Naila, kalau Pak Prabowo kan sempat menampilkan itu dalam halal bihalal, Naila, mereka yang tidak memiliki taraf ekonomi secara baik, maka mereka tetap harus memiliki akses pendidikan yang oke. Dan itu diwadai dalam konsep sekolah asrama. Kalau kemarin kita diskusikan sebagai rakyat. Nah, Pak Prabowo saya lihat alih-alih kemudian turut larut dalam tuntutan-tuntutan ini, tapi Pak Prabowo mencoba menggabungkannya menjadi emulsi baru, di mana prinsip-prinsip dasar emulgatornya juga tidak hilang. Nah, saya lihat transisi ini lagi mencoba dilakukan Prabowo Subianto di tengah kekuatan-kekuatan politik yang sangat terfragmentasi, di tengah transaksional dan pragmatisme politik yang terjadi. Saya lihat emulgator politik yang ada di Prabowo Subianto cukup kuat, Mas Andi. Oke, baik Bang Ab. Artinya upaya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto ini sudah tepat Bang Ab, karena memang melihat isu-isu yang berkembang ini kan tujuannya adalah untuk memecah belah semua pihak seperti itu. Tapi kalau melihat soal bagaimana betapa bahayanya jika isu-isu ini tidak diredam Bang Ab. Ini pertanyaan terakhir Bang Ab sebelum kita nanti mengakhiri selama 5 menit lagi. Seberapa bahayanya isu-isu ini jika tidak segera diredam dan apa impactnya ke depan untuk negara ini Bang Ab? Mas Andi, menjawab pertanyaan Mas Andi ini saya akan menukil sambutan Pak Prabowo. Semua bangsa yang ingin mengkooptasi dan mengeksploitasi kekayaan alam kita dari zaman penjajahan sampai sekarang, pendekatannya adalah Devida et Impera, Devida et Impera, Devida et Impera. Itu diulang-ulang 3-4 kali sama Pak Prabowo. Jadi ada ketakutan tersendiri. Kohesivitas Indonesia ini menjadi ancaman serius. Apalagi ya, Pak Prabowo saat ini berhasil untuk melakukan konsolidasi politik, baik domestik maupun internasional. Bill Gates dengan cukup mudah datang ke kita, Mas Andi. Tokoh-tokoh besar Tony Blair dan lain-lainnya itu dirangkul untuk pengelolaan negara. Pak Prabowo punya akses ke sana loh, Mas Andi. Di politik internasional, Pak Prabowo sekarang tengah ada wajah. Nah, kondisi situasi ini akan menjadi ancaman serius, baik bagi mereka di kalangan internasional atau domestik yang saat ini mencoba untuk sedikit bisa mengenyam remah kekuasaan dalam kontestasi gitu. Makanya bahayanya Devida et Impera, Devida et Impera, Devida et Impera. Jika saya menukil kalimat Pak Prabowo ini harus dihindari. Nah, saya lihat emulgator politik Prabowo Subianto yang dilakukan saat ini dalam konteks untuk mengatasi Devida et Impera. Karena Pak Prabowo saya lihat paham betul persoalan klasik, persoalan paling mendasar dari bangsa ini adalah sangat mudah dipecah belah, sangat mudah dipengaruhi tanpa ada pikiran kritis di baliknya.
tidak ada lagi rujukan kepentingan nasional, kebersamaan, kolaborasi, pembangunan kesejahteraan menjadi tujuan utama, tapi lebih kemudian memperbincangkan bagaimana remah-remah kekuasaan ini bisa dibagi gitu. Nah, saya melihat yang kayak begini ini sedang diupayakan penuh Pak Prabowo, itu kenapa akhirnya Prabowo tidak mudah turut larut dalam aransemen-aransemen kelompok-kelompok polar yang dulu terjadi di pemilu 2014, 2019, dan 2025. Nah, karena saya tidak bisa menemukan konsep yang dilakukan Prabowo ini dalam ranah teori-teori formal, saya mencoba memakai istilah sendiri sebagai emulgator politik gitu Mas Andi. Karena jika saya pakai politik akomodasi cenderung peyoratif, tapi apa yang dilakukan Prabowo ini membangun emulsi politik di tengah prinsipnya yang tidak hilang ini hanya bisa saya wakilkan dengan konsep emulgator politik, dan Prabowo sedang menjalankan itu. Oke, baik Bang Ab. Artinya kalau melihat upaya yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto, yang satu mantan presiden, yang satu mantan purnawirawan, ini untuk mengondisikan para mantan ini sudah tepat seperti itu. Dan kalau bisa dibilang mantan itu tidak selalu buruk Bang Ab. Artinya ada pembelajaran yang harus diambil seperti itu. Bang Ab, terima kasih banyak sudah mau berbincang di malam hari ini. Nanti kita akan lanjut lagi bagaimana perpolitikan ke depan, dan kita harapkan di tengah isu-isu ini masyarakat kita tetap menjadi satu Bang Ab. Terima kasih banyak Bang Ab, salam sehat. Salam sehat. Pemirsa, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo yang selalu dikenal legowo dan pasif atas berbagai serangan politik terhadap dirinya, nampaknya sudah geram terhadap fitnah dan tudingan yang selalu disangkut pautkan terhadap mantan Gubernur Jakarta itu. Isu lama yang selalu dilontarkan kepada Jokowi akhirnya berbuah serangan balik. Langkah hukum akhirnya ditempuh oleh Jokowi. Namun, apakah itu akan mengakhiri semuanya? Kita tunggu saja apa ujungnya nanti. Saya Andi Rezaldi mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Berkolaborasi dengan Simple TV, News, Sport, Entertainment.